A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anandaku sekalian, mungkin kalau Babe berkisah tentang pertemuan-pertemuan Babe pada leluhur-leluhur bangsa, atau mungkin agak bingung ya. Ini di sini sedikit Babe mengungkap atau mengurai sedikit ya, bahwa yang namanya manusia itu terdiri dari ruh, jasad, dan jiwa. Apabila manusia sudah meninggal, jasadnya kembali ke dalam tanah, ruhnya itu menanti di alam barzah. Sementara jiwa-jiwa ini terbagi ya. Ada jiwa amarah, ada jiwa lawamah, tapi ada jiwa mutmainah. Jiwa-jiwa mutmainah ini itu jiwa-jiwa yang terpelihara, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk yang mencoba menjaili atau menzalimi manusia. Banyak kok. Banyak sebenarnya. Seperti ada seorang perempuan, kalau bilangan agama itu mati melahirkan atau mati beranak, itu syahid. Tapi kadang-kadang jiwanya yang dimanfaatkan oleh jin dan setan itu, sehingga bisa ada penampakan-penampakan. Tapi kalau soal jiwa mutmainah, Masya Allah, di sini sampai tinggal jiwanya juga beliau bisa berkomunikasi gitu ya. Itu yang insya Allah lah, dengan bagaimana ya, Bapak tidak bisa mengungkapkan. Tidak bisa Bapak mengungkapkan, karena walaupun bagaimana ikhwal yang bersifat metafisik, sulit kita untuk mengungkapkannya. Ya, kenapa Babe mengupas sedikit ya? Soalnya jangan sampai gitu, jangan sampai ikhwal yang kayak gini tuh mengganggu tauhid kita, mengganggu keimanan kita. Karena Babe pernah mengalami ada makhluk-makhluk yang mengaku dirinya malaikat, mengaku dirinya Tuhan malah, gitu kan. Itu juga pernah dialami oleh Imam Bukhari atau Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ada penampakan satu makhluk di angkasa yang mengganggu Syekh Abdul Qadir Jailani. Makhluk itu mengaku Tuhan, gitu kan, sampai makhluk itu ngomong, Abdul Qadir Jailani, sudah bagus seluruh amalan kamu, sudah aku terima dan kamu akan masuk surga. Maka mulai saat ini yang haram aku halalkan untuk kamu. Itu ya. Jadi itulah. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih ya. Sementara kan sandaran Babe ini para alim ulama, para aulia gitu ya. Cuma sudah sekarang sedikit Babe mau menyampaikan satu hal yang boleh dibilang Babe itu mendapatkan amanah. Kalau dibilang amanah ya amanah lah, gitu ya. Jadi dalam satu hari Babe itu, dalam satu saat ya, suatu waktu Babe sedang muhasabah, sedang menghisap diri, sedang merenung gitu ya. Babe itu ya didatangi oleh leluhur
jiwa-jiwa leluhur bangsa Indonesia. Ya salah satunya ya selain eh, almarhum Mama Kay Palak radhiyallahu an. Juga ada almarhum Bapak Insinyur Soekarno radhiyallahu an. Itu jiwanya itu mendatangi Babe di saat Babe sedang merenung. Ya di malam sunyi lah. Jadi Babe sendiri agak lupa ya. Itu berbicara karena kebenaran bertemu. Biasanya kan Babe tuh minta saran, pendapat, segala macam gitu kan. Lalu beliau itu cuma tersenyum gitu kan, tersenyum. Beliau itu menanyakan kenapa ini loh. Babe bilang Babe manggil Pak Karno itu karena memang kebiasaan nama dulu tuh Bung Karno gitu ya. Ya kalau manggil guru Babe manggilnya Mama gitu kan. Mungkin Bung Karno itu ikut-ikut Mama. Kalau manggil Babe tuh Yai gitu. Ya Babe seneng karena panggilan itu kayaknya lekat banget, bikin adem banget jiwa kita gitu kan. Akhirnya Babe bertanya ke beliau-beliau itu gitu. Ada satu lagi yang datang bersama beliau, siapa ya? Jiwanya Ki Supa deh radhiyallahu an. Iya, Babe lupa karena memang beberapa kali waktu pas tahun 78 akhir juga enggak 78 ya 78 itu masih biasa-biasa, tapi setelah tahun 80 gitu ya itu agak khawatir dari gaya bicaranya. Beliau itu khawatir tentang bangsa ini, tentang negara ini gitu. Ya akhirnya kan pertanyaan-pertanyaan Babe yang menggayut selama itu Babe ajukan kepada beliau tuh. Terus beliau cuma senyum aja gitu kan. Pertanyaan Babe ini sebenarnya Babe tuh sering merenung tentang keadaan bangsa, keadaan negara gitu kan, yang berkaitan dengan para penyelenggara negara, yang berkaitan dengan yang menyangkut bidang-bidang hukum yang berkaitan dengan keadilan gitu. Beliau tuh karena memang bukan tugasnya Mama atau Ki Supa, langsung Bung Karno yang menjelaskan. Sebenarnya beliau sendiri itu beliau berkata beliau tuh sebenarnya kurang enak dengan rekan-rekan yang insya Allah juga mempunyai jiwa mutmainah. Karena kalau kita berpikir kan dengan seksama sudah pasti gitu ya, yang namanya setelah Indonesia itu diproklamirkan, sudah pasti yang namanya negara ini perlu aturan-aturan gitu kan, yang sifatnya bijak, yang sifatnya universal gitu kan. Beliau itu kalau kita telah dengan seksama gitu ya, beliau itu bukan orang-orang bodoh. Malah kalau dibilang itu Masya Allah, kepandaian beliau itu luar biasa. Nggak ada apa-apanya kayaknya manusia-manusia sekarang ini kalau dibandingkan dengan kepandaian beliau. Jadi itulah yang membuat Babe salut dan membuat Babe tuh sangat ingin seperti beliau gitu kan.
Babe lanjutkan tentang jawaban Bung Karno, tentang jawaban jiwa Bung Karno. Jadi dia bilang terakhir ya, itu di 2022 sudah awal nih. Waktu pertemuan Babe terakhir, tetap dia bilang bahwa aku sendiri itu nggak merasa kurang nyaman terhadap rekan-rekanku seperjuangan yang ikut merumuskan aturan ya seperti Pancasila gitu ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini dirubah-rubah. Pancasila dirubah, Undang-Undang Dasar 45 diamandemen. Sementara ada peraturan-peraturan yang boleh dibilang, waduh nggak. Jadi beliau sendiri ngomong, beliau itu tentang peraturan-peraturan yang sekarang bukan tanggung jawab beliau. Gitu. Jadi kalau kita lihat deh, kalau kita berpikir, kita telaah, ini keadaan bangsa ini kayak begini. Apa enggak mungkin bangsa kita ini kualat sama leluhur-leluhur pendiri bangsa Indonesia? Gitu kan? Ya sebenarnya kalau kita lihat yang namanya Undang-Undang Dasar 45 diamandemen, diganti beberapa banyak, tapi tetap dinamain dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau menurut Babe, waduh, nggak layak atau nggak logis lah. Udah dirubah tapi namanya tetap Undang-Undang Dasar 1945, gitu kan? Begitu juga Pancasila, sudah dirubah juga. Ya mungkin perubahannya itu nggak kelihatan sekali ya, tapi alhamdulillah Babe diberikan petunjuk. Makanya beliau bilang itu nggak aneh sebenarnya gitu kan. Kenapa nggak anehnya? Sebenarnya seharusnya tuh orang-orang yang sekarang ini apalagi dia duduk dan makan gaji gitu kan di BPIP. Jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Lah, sekarang kalau Bapak bingung, berarti kan mereka itu pakar-pakar Pancasila yang luar biasa. Gitu kan? Pakar-pakar Pancasila yang luar biasa seharusnya. Itu tahu persis, bukan cuma cara pengamalan Pancasila. Pancasila dirubah pun beliau-beliau itu tahu persis seharusnya. Orang-orang yang duduk di BPIP ini harusnya tahu persis. Nah kalau memang nggak tahu, bagaimana mau ngajarin orang dirinya sendiri tidak mengamalkan Pancasila? Ya sebenarnya Bapak mau terbuka ya. Bapak mau terbuka sebenarnya. Ya cuman kan Bapak bingung sama siapa Bapak menyampaikan yang harus dibenahin ini. Karena terus terang aja, kalau buat paham Babe, kalau manusia sudah gila jabatan, gila pangkat, otomatis gila kekayaan dan gila kekuasaan. Ya nggak mungkin lah Babe kalau umpamanya harus nyampein ke orang-orang gila, gitu kan? Ya gila lah. Bukan gila tuh istilah katanya edan, bukan ya gila-gila pangkat, gila jabatan, gila harta, gila kekuasaan, gila hormat. Karena kalau sudah overdosis itu bilangannya sudah gila. Kenapa bisa dibilang orang gila? Ya coba deh kita pikir. Umpamanya ada satu orang pejabat, hartanya itu luar biasa banyaknya, duitnya luar biasa banyaknya, gitu kan? Lalu terus juga dengan segala cara dia mau meraih kekuasaan dan kemenangan. Itu kalau kita pikir, harta kebanyakan buat apa? Gitu kan?
Duit kebanyakan buat apa? Terus juga jabatan itu amanah loh, bukan berarti semau-maunya. Itu kan kekuasaan juga, itu harusnya betul-betul menegakkan kebenaran. Jangan kebenaran menurut dewek, tapi kebenaran menurut rakyat banyak, kebenaran yang sifatnya universal. Nah, ini yang Babe mau nyampaikan ke siapa, tapi Babe belum tahu siapa tokohnya. Gitu kan? Kuncinya cuma satu. Gitu kan seharusnya. Ada lagu Persatuan Indonesia. Babe lupa siapa ya penciptanya. Itu zaman dulu tuh sering dinyanyikan. Itu lagunya tuh seperti gitu. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Itu ya dinyanyikannya ya full dengan semangat yang menggelora gitu kan. Coba kalau sekarang ini kayaknya tuh nggak ada lagi deh lagu itu. Paling cuma dijadiin background, cuman kepala lagu itu aja gitu ya. Nah, jadi kira-kira kalau menurut Babe, cobalah gitu ya. Cobalah eh, kasih tahu Babe kepada siapa kira-kira Babe memberikan eh, amanah dari Bung Karno ini kepada orang yang tidak ambisius, tidak gila kekuasaan, tidak gila kekayaan dan harta gitu. Gitu ya. Jadi dalam eh, konten kali ini ya Babe itu ya boleh dihubungi atau kalau mau datang ke Babe atau kalau mau mau apa Babe harus ketemu siapa, kontak Babe itu nomor HP Babe itu ada WA-nya juga ya. Itu nomornya 0858 77 157. Ya insya Allah mudah-mudahan setelah itu diperbaiki dan mudah-mudahanlah Undang-Undang Dasar 1945 itu jadi juga dikembalikan kepada aslinya, ke originalnya. Insya Allah bangsa dan negara Indonesia ini tidak lagi termasuk bangsa yang kualat dan bangsa yang sifatnya itu tidak amanah. Itu ya Babe, akhiri dulu ya. Insya Allah nanti Babe sambung lagi. Billahi taufik wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.